lama nggak bikin video. Ketemu lagi dengan saya Nafi. Jadi Wahana Surabaya. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan sebuah tips cara membeli skateboard atau tips membeli skateboard bekas. Jadi banyak juga dari teman-teman yang sering mempertanyakan ke saya, mereka pengen main skateboard. Saya bingung. Beli skateboard tuh di mana? Kayak gimana? Berapa? Seperti itulah. Jadi barangkali di video ini kalian termasuk orang-orang tersebut yang memang ingin bermain skateboard dengan budget yang mungkin nggak bisa untuk belum bisa untuk mendapatkan skateboard yang baru. Jadi beli second, jalan keluarnya. Oke, so langsung aja ke tipsnya. Oke, untuk tips yang pertama terkait cara membeli skateboard second, di sini saya akan lebih menekankan untuk tips yang pertama ini karena sangat penting untuk kalian memahami apa saja yang ada pada skateboard terkait komponen atau part yang ada pada skateboard. Jadi dari mulai hal yang paling mendasar sampai ke yang mendetail. Jadi untuk tipsnya yang pertama adalah yaitu ngapalin apa aja yang ada di skateboard, part-partnya. Jadi untuk bagian-bagiannya saya akan jelaskan ulang ya, karena di video sebelum-sebelumnya itu udah pernah. Cuman ini karena juga untuk pemula, saya akan jelaskan mendetail untuk terkait komponen skateboard itu apa aja. Jadi yang pertama itu ada papan ya, papan skateboardnya. Jadi yang ada di atas ini namanya deck atau papan skateboard ya. Dia mempunyai concave, di mana concave itu artinya lekukan yang ada pada papan tersebut ya. Lalu pada papan skateboard itu ada yang namanya grip tape. Grip tape itu ibaratnya amplas, kayak semacam kertas yang kasar gitu. Kalau biasanya kita untuk menggosok sesuatu yang kasar jadi halus, itu namanya amplas. Kalau kalian belum tahu, di skateboard namanya adalah grip tape. Untuk grip tape dan deck ini papannya biasanya kalau kita beli baru itu udah include. Jadi beli papan dapat sama grip tape-nya. Jadi kalau misal kalian beli second, yang pasti grip tape-nya sudah terpasang karena udah dipakai. Seperti itu. Yang kedua ada track skateboard. Bagian besi pada skateboard ini namanya track. Oke. Dan pada track itu ada komponennya juga tambahan, dimana itu juga udah include ketika kita beli track. Contohnya ada bushing. Jadi yang warnanya di tengah-tengah antara baut sama nutnya ini bushing namanya. Lalu ada pivot. Nih. Oke. Bushing dan pivot itu intinya digunakan untuk meredam ketika kita mengetrik pakai skateboard. Jadi nggak mudah bikin tracknya itu rusak, karena kalau besi lawan besi kan pasti cepat rusak lah. Jadi makanya dikasih yang namanya bushing sama pivot. Yang ketiga ada wheels atau roda ya, ini namanya wheels. Dan yang di dalam ini adalah bearing. Dia komponen yang membuat rodanya itu berputar. Bearing, klaker, wong Jawa ngomong biasanya klaker. Dan untuk tipsnya untuk yang pertama mungkin itu. Jadi kalian pahami terlebih dahulu apa yang ada pada skateboard. Oke, untuk tips yang kedua terkait kaki. Jadi sesuai. Jadi tips yang kedua adalah bagaimana cara menentukan ukuran skateboard yang akan kita pakai. Jadi untuk kalian yang pemula pasti juga bingung lah pakai size berapa gitu. Mosok yo tuku skateboard yo wis ngono iku yo gak mungkin kan. Maksudnya ya pasti ada size-nya, ada kondisinya seperti apa, apik apa gak, kualitasnya apik apa gak kan ngono yo. Jadi untuk tipsnya cara menentukan ukuran skateboard itu kembali lagi ke
kaki ya, dimana setiap orang mempunyai ukuran size kaki itu beda-beda, tinggi badan juga yang berbeda-beda, dan berat badan. Tapi kalau berat sih nggak terlalu berpengaruh ke ukuran, itu menurut saya. Kamu jadi di sini saya akan menggunakan rata-rata yang biasa saya pakai untuk sekarang ya. Untuk sekarang tuh saya memakai papan size 8125. Jadi ukurannya dihitung dari sini ke sini 8,125 inci. Dan size sepatu yang saya gunakan itu adalah 26 cm. Jadi kalau ada dari kalian yang juga sama seperti saya, mungkin bisa mencoba rekomendasi size papan tersebut, atau mungkin kalian punya size kaki di bawah itu ya juga bisa mencoba size skate juga yang di bawah itu, dan jika di atas itu ya naik gitu loh. Jadi kalau untuk ukuran papan sendiri itu ada mulai dari 75, 7 ya, mungkin saya cuman jarang sih karena emang kecil banget kalau 7, 75, 775, 7,75, 78, 8, 8125 dan seterusnya. Ini kalau kalian lihat ya, dari segi perbandingan ukuran, meskipun dia papannya dot iki papan lima dot 8375, trake gawe 55 159 berarti gawe papan 85 ya. Nah, ini perbedaan juga yang sebenarnya kalau dipakein ke papan ini itu kurang cocok, ya enggak sih? Papan ini karo trake. Asline yo, soalnya lebih gede trake. Yo. Berarti balik mana lek ke ukuran selain iso ditentukan karo ukuran sepatu, sebenarnya iso kenyamanan. Tapi saya menyaman. Berarti gak nyaman. Gak nyaman tapi menyaman. Iya. Berarti menyamankan diri dengan setup seadanya. Oh iya benar. Salaman sih. Untuk tips yang ketiga, di sini saya lebih menekankan ke brand ya, dimana dalam komponen sebuah skateboard itu nggak terlepas dari yang namanya merek. Tapi sebenarnya ada juga yang no brand atau biasa disebut blank. Kenapa saya menyebutkan brand di tips yang ketiga ini? Karena nggak menutup kemungkinan yang blank lokal, yang produk luar, impor, maksudnya yang ya brand-brand luar yang udah terkenal dalam skateboard, terus apalagi yang pro model, itu juga berpengaruh terhadap harga pada skateboard tersebut. Jadi meskipun kalian beli yang second juga, ketika kalian milih yang punya brand apalagi yang dia pro model, pasti akan lebih mahal. Selain menentukan harga, brand yang ada pada skateboard juga menentukan dari segi kualitasnya. Misal dari blank ke yang ada brandnya, jadi pasti beda lah. Secara kan blank kita nggak tahu dia asal usulnya gimana, dari segi pembuatannya dia juga melewati quality control yang biasanya anak skate juga pakai. Jadi misal kayak ada produk skate yang dia mempunyai brand, apalagi yang punya brand itu juga anak skate, jadi dia pasti tahu gitu loh kualitas seperti apa sih yang biasanya track itu biar awet, papan itu biar awet, gak cepat patah, atau concave-nya enak. Itu pasti diperhitungkan dalam sebuah branding skateboard. Jadi tinggal kalian menentuin aja gimana apa yang akan kalian beli terkait brand, karena brand itu banyak banget, mau yang lokal mau yang luar itu banyak, tapi lokal juga nggak kalah bagus, jadi support lokal. Oke. Jadi untuk tips yang keempat sebenarnya masih ada hubungannya sama tips yang pertama tadi, yaitu komponen apa yang ada pada skateboard. Wah. Jadi untuk tips yang keempat ini adalah kondisi. Jadi pada skateboard bekas pasti ada yang namanya kekurangan, yang dimana juga akan mempengaruhi harga terhadap skateboard tersebut. Jadi semakin banyak kekurangannya juga pasti akan semakin murah. Tapi juga yang harus kalian pahami, ketika juga banyak kekurangan pada skateboard yang dijual tersebut,
juga pasti berpengaruh terhadap kenyamanan pada saat skateboard tersebut dipakai oleh kalian, seperti itu. Dan untuk jenis-jenis kekurangannya sebenarnya banyak banget, nggak bisa dipastikan rusaknya pasti ini itu nggak bisa. Tapi untuk rata-rata yang biasanya komponen skateboard yang pasti berkurang setiap dibuat main itu adalah, misal contoh nih, papan. Dia pasti agak tipis di bagian tailnya, entah itu kotak, entah itu masih bulat seperti ini tapi dia tipis, ataupun dia udah gak berbentuk atau udah nggak bulat, atau di bagian sisi sini dia sama kayak punyanya Deo, misal kayak gini. Ini akibatnya kan pasti karena sering kebentur, entah waktu ngetrik dia salah landing, jadi landingnya kayak gini. Nah itu juga bisa mengakibatkan untuk sisi bagian papan itu rusak. Dan untuk di truk mungkin bushingnya yang rusak, atau pivotnya, atau di sini udah ngikis banget banyak. Jadi karena ada gesekan antara truk sama ledge atau rail, dia pasti berkurang untuk kepadatan bentuk dari asli pertama beli sampai udah dipakai. Untuk wheels mungkin cuman luka aja ya biasanya, jadi nggak terlalu signifikan. Sama bearing juga nggak terlalu berpengaruh. Yang penting masih kuat dibuat main atau nggak macet, itu aja sih. Jadi kalau kerusakan sebenarnya nggak terlalu bisa dijadikan patokan rusaknya itu pasti kayak gimana. Cuman yang pasti kalian juga nanyakan ke sellernya ini masih bisa dipakai apa enggak, kondisinya kayak gimana, seperti itu sih. Jadi lebih ke antara diskusi antara kalian dan penjualnya, seperti itu. Oke, untuk tips yang keempat. Untuk tips yang terakhir, tips yang paling menentukan yaitu adalah budget atau harga. Di sini saya lebih menekankan ke kalian terlebih dahulu, berapa sih budget yang kalian punya untuk membeli sebuah skateboard, dan skateboard seperti apa dari 4 tips yang saya jelaskan tadi, itu kalian yang pengen seperti apa gitu loh. Jadi tentukan antara dua hal tersebut. Jadi nanti kalian bisa mengetahui kondisi skateboard tuh kalau di harga segini berapa, di harga segini berapa, seperti itu. Dan untuk lebih detailnya sebenarnya untuk dari segi harga itu juga random ya, jadi nggak bisa dijadikan patokan juga, karena masing-masing penjual itu pasti punya alasan tersendiri dia menjual skateboardnya itu di range harga berapa. Misal nih, dulu pernah saya punya teman yang memang dia anaknya orang mampu, alhamdulillah. Dia wes kilo tak dol piro sebarang, ya mungkin rezeki pembeli juga. Jadi pinter-pinter kalian lah, karena untuk dari segi barang yang dijual itu kalian bisa nyari di berbagai macam iklan. Contoh misal di OLX, marketplace Facebook, ataupun di titip jual beli di Instagram, misal di kayak Green Parade yang pernah saya sebutkan waktu itu. Jadi mulai sekarang kalian lebih pinter-pinter milah aja sih, lebih ke kayak di toko mana pengennya online atau COD kayak gitu sih. Jadi untuk menentukan harganya saya punya patokan tersendiri. Kayak untuk membeli sebuah skateboard biasanya saya tuh, atau barang-barang second apapun itu, saya biasanya menentukan harganya tuh misal seperti ini. Misal nih, saya ngerakit skateboard ini itu habis 3 juta. Nah misal saya jual dengan kondisi yang masih cuman kekurangannya, minusnya tuh cuman dipakai aja, jadi cuman lecet gambar seperti ini itu nggak ada masalah. Itu mungkin bisa saya jual sekitar di range harga separuhnya. Itu kalau keadaan second. Jadi
masih bagus semuanya, masih bisa dipakai, hanya lecet-lecet aja, itu mungkin sekitar setengah dari harga saya beli baru totalnya. Jadi itu juga berpengaruh terkait brand tadi ya. Jadi kalau misal kalian beli truk aja nih, misal dia kalau barunya sekitar harga 1 juta, ya secondnya mungkin bisa antara 500.000. Wheelsnya kalau harganya 600, mungkin secondnya bisa 300.000 seperti itu. Dan untuk full setnya ya biasanya tetap jadi patokanku itu separuh harga. Tinggal kita lihat kondisinya kayak gimana, terus brandnya, dan diskusi antar penjual dan pembeli. Jadi misal barangkali bisa nego lagi, ataupun karena harga teman atau udah jarang dipakai aja, ya udah dijual aja bebas berapa gitu. Jadi untuk harga seperti itu sih kalau biasanya saya menentukan buat beli barang second. Jadi kayaknya kalau di harga itu lebih ke hoki aja. Itu tips yang kelima dan jadi penutup untuk video kali ini. Jadi semoga apa yang saya jelaskan bisa membantu kalian yang akan baru mulai bermain skateboard tapi bingung beli skateboard di mana, budget berapa. Mungkin bisa jadi alternatif beli second, karena lumayan kan dapat harga separuh tapi lebih murah dibanding kita ngerakit baru. So mungkin cukup sekian video tips kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oh ya, terakhir, barangkali kalau ada dari kalian yang kurang jelas terhadap apa yang saya sampaikan di video-video saya terkait yang ini, sebelum-sebelumnya atau video-video lama, kan bisa DM aja, DM tanyain ke saya, Bang, kalau gini misalnya, Bang aku ada iklan nih, dia jual skateboard segini, bagus gak? Sesuai nggak kira-kira gitu? Mungkin saya bisa ngasih pendapat atau bisa sharing lah terkait skateboard. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.